Selamat datang, wahai civilians. Kemarin kita sudah membahas tentang sistem pelapisan sosial yang ada pada masa kebijakan Sakoku. Kini adalah waktunya kita membahas tentang ideologi yang tumbuh dalam masyarakat Jepang saat kebijakan ini berlangsung. Tanpa banyak kata, ayo kita bahas. Pada masa Tokugawa, bentuk feodalisme yang berhasil diterapkan pemerintah Jepang ini dibuktikan dengan dibuatnya falsafah nasional yang digunakan bangsa Jepang sebagai pegangan hidup yang dalam bahasa Jepangnya disebut Kokutai no Honggi. Yang mana prinsip tersebut menempatkan kaisar sebagai penguasa negara sebagai keturunan langsung sang dewa matahari, yaitu Amaterasu. Kemudian pada era Tokugawa ini, pemikiran-pemikiran Konfusianisme disusun secara sistematis dan kemudian diadopsi menjadi ajaran dasar dalam menyelesaikan permasalahan politik dan juga sosial yang dihadapi bangsa Jepang. Murayama mengatakan bahwa pada masa Tokugawa, pemerintahan Jepang memberlakukan doktrin keseimbangan yang bersumber dari ajaran Konfusianisme. Doktrin ini memberlakukan hal-hal yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara, yang di sana dirinya menyebutkan bahwa kepentingan pemerintah harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi, sehingga rakyatnya harus bersedia untuk berkorban demi kepentingan nasional. Lalu pemerintah adalah abdi masyarakat. Apabila rakyat menghadapi kesulitan dan memerlukan bantuan pemerintah agar disampaikan secara langsung, jelas, dan santun. Selanjutnya, kebijakan pemerintah dibuat untuk menciptakan iklim pemerintahan yang harmonis. Untuk itu, setiap individu masyarakat harus menyesuaikan dirinya dengan kebijakan pemerintah. Dan doktrin kesetiaan tidak hanya dipatuhi dan berlaku bagi para samurai, penjabat, dan pegawai pemerintah, akan tetapi juga bagi rakyat secara keseluruhan. Nah, ajaran Konfusianisme tersebut yang kemudian melandasi kesetiaan masyarakat Jepang terhadap pemerintahannya. Dan doktrin ini dianggap telah berperan dalam membentuk karakter masyarakat Jepang dalam membangun pertahanan diri yang kuat dan juga sangat efektif untuk menjaga kelangsungan kekuasaan pemerintahan Jepang. Doktrin tersebut juga dilengkapi dengan etika samurai, Bushido, yang di dalamnya terkandung nilai kesetiaan, rela berkorban, disiplin, jujur, dan pantang menyerah. Menurut Yamaga Shoko, seorang penulis dari karya Hagakure in the Shadow of Leaves pada tahun 1716 dan Gorin no Sho, The Five Rings pada tahun 1643, yang dalam setiap tulisannya menekankan pentingnya filosofi dari Bushido, yang merupakan aspek terpenting yang harus dimiliki oleh seorang samurai. Confucianists were very much concerned with knowing one place, honoring relationship, respecting order, and doing one duty. Because of these values, Confucianism was revived and promoted by Tokugawa shogunate. Dengan demikian, Bushido yang dipegang oleh kaum samurai dipengaruhi oleh ajaran Buddha dan Konfusianisme yang dikembangkan ke seluruh lapisan masyarakat pada masa Shogun Tokugawa. Konfusianisme di Jepang dikembangkan untuk memperkuat posisi shogun dalam masyarakat militer. Maka ciri khas Konfusianisme Jepang adalah sifat nasionalisnya. Pada masa kebijakan Sakoku ini, Konfusianisme merupakan ajaran pokok yang mempertebal etos nasionalisme Jepang. Kelas samurai sangat sadar dipandang sebagai perwujudan dan penjaga moralitas. Tokugawa Mitsukuni, seorang pangeran ketiga dari Mito, menulis perintah untuk para pengikutnya yang isinya adalah sebagai berikut. What, then, the use of the sea, or samurai class? It's only business to preserve or maintain giri. The people of the other class deal with visible things, while the samurai deal with invisible, colorless, uncertain things. If there were no samurai, rank or giri would disappear from human society. The sense of the slave will be lost and wrong injustice will prevail. Dan menurut Kaoku Metasuke, Bushido yang ada pada awalnya berkembang dari kebutuhan-kebutuhan praktis para prajurit. Selanjutnya dipopulerkan oleh ide-ide moral Konfusius yang tidak hanya sebagai moralitas kelas prajurit, tetapi juga sebagai landasan moral nasional. Berikut adalah pernyataan Kaoku Metasuke mengenai Bushido sebagai etika moral. Dengan diberlakukannya etika Bushido sebagai moral bangsa bagi seluruh lapisan masyarakat,
Maka pemerintahan keluarga Tokugawa pada masa Edo ini berharap bahwa hal tersebut dapat membentuk karakter bangsa Jepang dengan sistem feodal yang kuat sehingga kelangsungan kekuasaannya dapat bertahan lama. Nilai-nilai Bushido tersebut antara lain mencakup keberanian. Keberanian ini dapat dilihat dari sikap orang Jepang dalam mempertahankan kelompoknya. Berdasarkan sistem tersebut, orang Jepang bahkan bersedia mati untuk membela kelompoknya. Selain itu, dalam etika Bushido juga mengandung nilai-nilai seperti ketabahan hati, setia pada tugas dan sumpah, memegang teguh janji kehormatan, tidak mengenal takut dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, rela menjalani hukuman mati secara mulia atau yang disebut seppuku atau harakiri. Apabila pada suatu ketika di mana orang Jepang merasa tugas yang dijalankannya gagal, ia merasa bertanggung jawab dan sangat malu. Sebagai konsekuensinya, ia rela menjalani hukuman mati dengan melakukan seppuku atau harakiri, demi menjaga nama baik dirinya dan lembaga tempatnya mengabdi. Dirinya lebih memilih mati karena masyarakat Jepang menganggap mati lebih terhormat daripada hidup menanggung malu. Oke, itu saja untuk pembahasan kali ini, Civilians. Terima kasih.